Oke, baik. Kang Teteh, sebenarnya untuk moderator pada pekan kali ini, Pak Pandu. Berhubung Pak Pandu sedang di perjalanan, baiknya saya awali dulu sementara, nanti akan dilanjut oleh Pak Pandu ya. Jadi untuk sementara ini saya awali dulu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Segala puji kita haturkan kehadirat Lillahi Robbi atas rahmat dan hidayahnya yang telah mempertemukan kita pada hari ini, tepatnya di hari Minggu, tanggal 1 November 2020, dalam acara FGD, Tutorial SPI DPU, Universitas Pendidikan Indonesia. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah sepanjang masa, juga kepada keluarganya, saudaranya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya bagi Kang Teteh, teman-teman yang masih off cam dipersilakan untuk menyalakan kameranya dan di mute-kan suaranya terlebih dahulu. Nanti setelah ada Pak Pandu, saya nanti alihkan ke Pak Pandu untuk selanjutnya ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Saputra. Di sini sebagai moderator sementara di FGD 4 ini. Untuk tema FGD kali ini adalah ragam problematika komunikasi di media sosial dan solusi alternatif penyelesaiannya. Nah, nanti dengan dosen narasumbernya adalah Bapak Saiful Anwar, SPDI MAG. Beliau apakah sudah hadir? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator. Oh, Pak, sudah ada Pak ya? Oke. Ya, baik. Oh, baik, Pak. Terima kasih Pak Pandu sudah ada. Jadi langsung saya serahkan ke Pak Pandu aja ya. Ya, baik. Silakan Pak. Baik, saya Pandu yang Sewu. Mohon maaf, off cam ini sinyalnya kurang baik, tapi nanti akan saya kondisikan kalau sudah berjalan. Baik, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertatap maya dalam FGD Tutorial SPI dengan tema ragam problematika komunikasi di media sosial dan solusi alternatif pemecahannya. Jadi teman-teman, media sosial ini sebenarnya antara dua hal kalau saya melihat dari perspektif kaidah usuliyah ya. Maslahat dan mudarat. Baik, antara maslahatnya dan mudaratnya lebih banyak mana? Nah, sehingga kali ini kita akan mengkaji bersama bagaimana problematika dari media sosial ini sehingga kita bisa menemukan solusi alternatifnya dan pemecahannya seperti apa. Baik, mempersingkat waktu, saya silakan kepada penyaji kita sore hari ini dari Mala Nur Kamila, bahasa Prancis B, betul? Dari Nurul Farida, Teologi C, dan Irfan Al-Farizi. Oh, ya. Namun sebelum itu, saya ingin mendengarkan dengan slogan tutorial SPI seperti apa. Teman-teman masih tahu nggak? Tutorial, cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Baik. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada penyaji kita. Siapa yang akan presentasi duluan dari Nurul atau Ihsan dulu, silakan. Mohon maaf Kang, suaranya kurang jelas. Ya, suaranya jelas enggak sekarang? Nurul? Sudah, Kang. Ya, maaf tadi suaranya kurang dekat. Baik, saya persilakan langsung kepada penyaji kita ya. Mala dulu Nurul atau Irsan, ini yang Mala dulu ya.
Silakan. Atau Nurul, boleh. Saya serahkan sepenuhnya. Terima kasih. Ya, silakan Nurul. Baik, Kang. Slide-nya bukan yang ini. Mohon maaf. Nah, ini. Nah, ini. Dimulai saja, Kang. Ada suara. Baik, dimulai saja ya. Sebelumnya, suara saya terdengar jelas. Akan Terdengar teh. Ya, terdengar. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rabbil alamin, wabihi nasta'in. Wa ala umri dunia waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, rabbi sholli sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat sore kepada teman-teman semua dan akan ketua panitia. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada akan ketua panitia yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk berdiskusi bersama teman-teman semuanya mengenai ragam problematika komunikasi di media sosial dan solusi alternatif pembacaannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nurul Faridah dari kelas Biologi C 2018. Nah, berbicara mengenai media sosial, mungkin kita juga sudah sangat tahu ya, dan media sosial ini sangat melekat sekali dalam kehidupan kita saat ini. Di sini ada beberapa poin, yaitu aplikasi, internet, kemajuan teknologi, dan interaksi digital. Nah, secara sederhana, media sosial itu merupakan sekumpulan aplikasi yang berbasis internet yang muncul karena kemajuan teknologi yang memungkinkan kita melakukan interaksi secara digital. Nah, mungkin ini ada beberapa contoh media sosial yang biasa kita gunakan untuk berkomunikasi ya, seperti Facebook, Instagram, dan sebagainya. Nah, pengguna media sosial ini semakin hari, menurut beberapa penelitian itu, semakin meningkat, dan penggunanya pun semakin banyak, mulai dari kalangan orang tua, remaja, bahkan sampai anak-anak. Nah, tidak dapat kita pungkiri bahwa media sosial ini tentu akan memberikan dampak bagi kita, baik dampak positif ataupun negatif, tergantung kita yang menggunakannya. Dan sebagai media komunikasi saat ini, lalu untuk mempererat hubungan kita, memperbanyak pertemanan, dan juga sekarang banyak digunakan untuk bisnis. Nah, sedangkan untuk dampak negatifnya akan saya bahas di problematika komunikasi di media sosial. Ini ada beberapa dampak negatifnya, saya ambil 4 poin saja. Yang pertama itu perubahan sosial budaya. Nah, ini dengan adanya komunikasi di media sosial ini menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya, di mana masyarakat menelan berita ataupun informasi mentah-mentah dan diyakini kebenarannya, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun itu tidak sesuai dengan budaya mereka sehari-hari, yang akhirnya akan mengubah nilai ataupun norma yang ada di masyarakat. Selanjutnya, penurunan kualitas fisik dan mental. Nah, ini teman-teman, karena kemudahan yang ditawarkan oleh media sosial saat ini, khususnya dalam berkomunikasi, menyebabkan beberapa penurunan kualitas fisik maupun mental. Salah satu contoh penurunan kualitas mental adalah munculnya sikap desosialisasi atau orang-orang semakin susah untuk bergaul atau lebih senang untuk menyendiri, padahal mereka di media sosial itu sangat aktif berkomunikasi, sedangkan berkomunikasi nyata dan selanjutnya adalah hoax atau budaya copy paste. Nah, ini tuh merupakan salah satu problematika saat ini yang masih gencar untuk diatasi, yang disebabkan karena kita menerima informasi itu tidak menelusuri terlebih dahulu kebenarannya.
dan langsung saja meng-copy paste ataupun menyebarkan informasi tanpa melihat kebenarannya. Selanjutnya adalah cyberhate dan cyberbullying. Nah, ini tuh mungkin masih ada hubungannya dengan hoax tadi, karena penyebaran informasi yang tidak akurat menyebabkan kebencian melanda masyarakat di mana-mana. Jadi, misal ada suatu organisasi melakukan kejahatan tanpa kita tahu apa kebenarannya, kebenciannya itu sudah menyebar gitu. Kemudian cyberbullying, nah ini bentuk-bentuk bullying di dunia online gitu kan, seperti pelecehan ataupun juga penyebaran fitnah, lalu pemaksaan gitu. Nah, ini tuh biasanya terjadi pada kaum-kaum yang minoritas. Mungkin kalau di luar negeri itu seperti kaum LGBT. Kalau di Indonesia itu misalnya politisi ataupun public figure. Nah, bahayanya cyberbullying ini menyebabkan korbannya itu bisa saja melakukan bunuh diri ataupun depresi yang berat. Dan yang paling bahaya itu menyebabkan korban melakukan cyberbullying lagi terhadap korban yang lainnya. Nah, ini merupakan salah satu problematika komunikasi di media sosial. Nah, lalu selanjutnya bagaimana cara untuk mengatasi problematika ini? Di sini saya menuliskan 2 poin ya. Yang pertama itu kontrol diri dan etika berkomunikasi. Jadi di sini artinya teman-teman kita harus menggunakan media sosial sesuai dengan kebutuhan di waktu tertentu dan situasi tertentu sehingga tidak menyebabkan ketergantungan ataupun tadi penurunan kualitas fisik kita, misalnya kita menjadi sering begadang, sering sakit-sakitan dan sebagainya. Jadi harus kita melakukan kontrol diri. Selain itu, bagi anak-anak ini juga termasuk peran dari orang tua dan lingkungan sekitar untuk mengontrol anak-anak mereka dalam menggunakan media sosial. Selanjutnya, etika berkomunikasi ini sama seperti etika kita ketika berkomunikasi di dunia nyata, harus menjaga etika dan sopan santun. Mungkin ada salah satu potongan hadis Rasul yang mengatakan, kul khairan awal yasmut, katakanlah yang baik-baik atau diam. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu acuan kita dalam beretika, dalam berkomunikasi, khususnya di media sosial. Selanjutnya adalah cek kebenaran informasi. Nah, ini sudah Allah sebutkan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, yang mengatakan, Allah berfirman bahwa, wahai orang-orang yang beriman, jika kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum karena kebodohanmu yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Nah, Allah sudah memberitahu kita jauh-jauh hari sebelum adanya media sosial bahwa ketika kita mendapatkan suatu berita, kita harus meneliti, memeriksa kembali berita tersebut, apalagi kita sebagai kaum milenial, teman-teman, mungkin harus mempunyai pikiran yang lebih terbuka dan juga cermat dalam menerima suatu informasi atau berita. Lebih baik kita membaca terlebih dahulu, mengkaji terlebih dahulu permasalahan atau informasi yang ada, sehingga tidak akan memunculkan permasalahan di masyarakat. Seperti itu. Jadi, mungkin untuk solusinya itu mulai dari diri kita sendiri, mulai dari lingkungan sekitar kita, dan juga mungkin dari pikiran kita yang harus lebih terbuka. Seperti itu. Mungkin sekian pemateri diskusi dari saya. Selanjutnya saya Baik, terima kasih kepada Nurul atas presentasinya. Ya, halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nurul atas presentasinya. Saya persilakan kepada Mala atau Irsan, silakan. Boleh, Pak. Jadi masih apa ini? Siapa dulu nih, Mala? Ya, silakan. Oke. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Baik, terdengar. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du.
Nah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta kesehatan hingga detik ini, dan sholawat serta salam mari kita panjatkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hormat saya juga untuk rekan-rekan di sini yang telah luar biasa selalu bersemangat untuk mengikuti tutorial seminar pendidikan agama Islam, khususnya pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Mala Nur Kamila dari Pendidikan Bahasa Prancis B, berbagi apa yang saya ketahui mengenai tema pematerian hari ini, yaitu ragam problematika komunikasi di media sosial dan solusi alternatif pemecahannya. Nah, sebelumnya kita samakan persepsi terlebih dahulu mengenai apa itu media sosial. Ini tidak berbeda dari yang telah penyaji sebelumnya sampaikan, bahwa media sosial ini sekumpulan aplikasi berbasis internet yang beralaskan pada ideologi dan teknologi Web 2.0 sehingga memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten antar penggunanya. Nah, lalu menurut situs Wikipedia, media sosial ini sebuah media daring dengan pengguna, di mana penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Nah, ciri-ciri media sosial ini adalah pesan yang disampaikannya tidak hanya untuk satu orang saja, tetapi lebih luas jangkauannya. Lalu pesan yang disampaikan ini bebas atau tanpa harus melalui suatu gatekeeper, artinya kita bisa langsung menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, tidak melalui perantara terlebih dahulu. Lalu pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat menyebar dibanding media lainnya, serta penerima pesan yang menentukan waktu interaksi, artinya penerima pesan ini bisa kapan saja ingin berinteraksi dengan sesama penggunanya. Nah, waktu rata-rata yang dihabiskan setiap individu untuk menggunakan media sosial ini semakin meningkat dari tahun ke tahun, apalagi di masa pandemi ini di mana semua hal dilaksanakan secara daring. Nah, hal ini menimbulkan beberapa permasalahan, di antaranya seperti yang ada pada PowerPoint. Yang pertama ini, perubahan sosiobudaya. Nah, perubahan sosiobudaya ini contohnya pada kepercayaan, nilai, dan sikap masyarakat Indonesia. Contohnya, pada kepercayaan, di media sosial, masalah hubungan seseorang dengan sang pencipta kadang-kadang sudah tidak lagi menjadi hubungan antar individu, tetapi kelompok. Seseorang dapat berbagi pengalaman rohaninya, berbagi rasa syukurnya terhadap pencipta dengan orang lain maupun kelompok, misalnya dengan postingan di media-media sosial gitu. Lalu media sosial dapat mengubah nilai-nilai masyarakat, misalnya budaya masyarakat Indonesia ini dikenal dengan budaya sopan santun, tapi dengan adanya media sosial terjadi pergeseran nilai karena seseorang dapat dengan bebas memberikan kritik tajam, hujatan, bahkan makian secara langsung terhadap individu atau kelompok lain tanpa memikirkan konsekuensi pada orang yang dihujat tersebut. Nah, media sosial juga menyebabkan perubahan sikap pada masyarakat. Salah satunya adalah seseorang tak lagi menganggap pertemuan langsung ini penting karena dapat dilaksanakan melalui chatting, melalui media sosial gitu. Lalu sikap acuh tak acuh dan tidak peduli pada lingkungan sekitarnya pun merupakan salah satu dampak dari penggunaan media sosial ini. Contohnya kita lebih sering fokus pada handphone dibanding dengan keadaan dan orang-orang yang sedang bersama kita di satu tempat gitu. Lalu pandangan kita akan budaya di dunia pun menjadi berbeda. Contohnya pergaulan yang gaya bergaul masyarakat luar negeri menjadi wajar dan dilaksanakan oleh warga Indonesia, meskipun gaya bergaul itu sangat bertentangan dengan budaya dan agama yang dianut. Nah, lalu yang kedua, ada perubahan psikologis dan gangguan privasi. Nah, postingan, contohnya tuh postingan pada media sosial sering menunjukkan tabiat narsis, egosentris, dan ingin merasa lebih dari yang lain, ingin menonjolkan kelebihan dari diri sendiri. Nah, banyak juga yang terlihat berusaha membuka kekurangan dan memojokkan orang lain. Nah, tabiat yang dahulunya tertutupi karena adanya media sosial ini menjadi terpampang jelas di media sosial, baik disadari maupun tidak oleh pengguna media sosial itu sendiri. Lalu persepsi tentang diri sendiri dan orang lain pun menjadi berbeda. Misal perilaku pengguna Instagram yang berusaha membangun konsep diri mereka sehingga dengan posting hal-hal yang
mereka banggakan, dan membandingkan postingan mereka dengan apa yang diposting orang lain, yang dimana keduanya ini postingan, baik postingan diri kita sendiri maupun postingan orang lain itu tidak 100% dapat menjadi bahan acuan pandangan kita atas seseorang gitu. Lalu The Huffington Post pada tahun 2016 mengatakan bahwa gangguan privasi ini contohnya memungkinkan peretas atau hacker meletakkan spyware yang dapat diinstal dengan mudah ke handphone, laptop, atau komputer melalui unduhan, email, shortnote links, atau pesan singkat. Nah, spyware ini memberikan informasi mengenai password akun apapun yang dapat diakses online. Nah, data pribadi pun dapat dicuri dengan mudah dengan menghack email menggunakan data pribadi yang tertera pada profil seseorang di media sosial. Lalu status atau postingan seseorang di media sosial pun dapat menunjukkan lokasi penggunanya kepada publik sehingga dapat mempermudah pihak-pihak yang memungkinkan maksud kurang baik gitu. Lalu ada permasalahan baru. Permasalahan baru di sini adalah maksudnya permasalahan yang timbul setelah adanya media sosial gitu. Maksudnya permasalahan yang baru-baru ini sedang marak gitu. Suatu studi dari Oksanen pada tahun 2014 menyatakan bahwa 67% remaja berusia 15-18 tahun telah terekspos pesan kebencian atau hate material, dan 21% dari jumlah tersebut kemudian menjadi korban. Nah, studi ini menyimpulkan bahwa meningkatnya penggunaan media sosial juga meningkatnya adanya cyber hate. Lalu ada cyberbullying, di mana itu terjadi online melalui media sosial, gaming, atau chat room. Berbeda dengan bullying tradisional yang mungkin hanya dapat terjadi saat pembuli dan yang dibully bertemu. Nah, bullying melalui media sosial ini atau cyberbullying ini terjadi 24 jam dalam 7 hari dan mencapai korbannya dimanapun dia berada gitu. Termasuk di rumah. Cyberbullying ini memiliki banyak bentuk, antara lain contohnya pelecehan atau provokasi yang bersifat, contohnya itu mengirimkan pesan yang bersifat mengancam atau membagikan foto aib, lalu memposting pesan yang mengancam atau memancing amarah pada situs jejaring sosial, lalu fitnah dengan menyebarkan informasi yang tidak benar, lalu menyulut kemarahan menggunakan bahasa yang kurang baik, yang cukup ekstrim untuk memancing perkelahian, lalu mencuri identitas seseorang atau membajak situs media sosial seseorang, dan lain sebagainya, itu sudah termasuk cyberbullying gitu. Lalu solusi alternatif yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain, yang pertama memanfaatkan media sosial secara bijak, diantaranya dengan proteksi informasi pribadi. Jadi kita harus membedakan mana yang bisa kita bagikan di media sosial dan mana yang sebaiknya kita simpan oleh diri sendiri. Lalu yang kedua, etika dalam berkomunikasi, di mana kita khususnya kita sebagai orang yang terpelajar harus bisa menggunakan kata-kata yang sopan serta tetap terikat pada norma yang berlaku. Lalu hindari menyebarkan sara dan pornografi di media sosial. Lalu memandang penting hasil karya orang lain, contohnya jika ingin menyebarkan suatu informasi, baik itu berupa tulisan, foto, video, dan sebagainya, alangkah baiknya sumber informasi tersebut dicantumkan sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap hasil karya orang lain. Hindari tindakan copy-paste tanpa mencantumkan sumber informasi. Nah, lalu yang selanjutnya, baca berita secara keseluruhan. Jangan hanya menilai dari judulnya saja. Ini merupakan bagian dari fenomena baru di jejaring sosial. Sering sekali pengguna media sosial ini sekedar ikutan tren, menyebarkan bahkan mengomentari hal-hal yang sedang ramai dibicarakan di media sosial tanpa membaca berita secara keseluruhan gitu. Lalu cross-check kebenaran berita atau informasi ini masih berkaitan dengan poin sebelumnya, yaitu baca berita secara keseluruhan, di mana berita atau informasi palsu yang belum jelas sumbernya itu bisa jadi hoax, sangat sering kita jumpai di media sosial. Nah, dalam kasus ini pengguna media sosial dituntut untuk cerdas dan bijak dalam memanfaatkan sebuah berita atau informasi lainnya. Nah, bila ingin menyebarkan informasi, sebaiknya kita lakukan cross-check kebenaran dan kredibilitas informasi terlebih dahulu, sumbernya dari mana, isi keseluruhan informasinya seperti apa sebelum kita berkomentar dan menyebarkan
berita tersebut kepada orang lain. Nah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudari Mala atas presentasinya. Luar biasa Akang Teteh, teman-teman semua. Tadi dikaji secara mendalam tentang bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penyebaran media sosial berupa hoax misalkan ya. Oke, selanjutnya untuk mempersingkat waktu saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Silakan. Siap. Terima kasih, Pak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi amma ba'du. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kana falyu'min billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Rawahul Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, rekan-rekan, para panitia serta dosen yang sangat saya hormati serta saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan, untuk unjuk gigi untuk memberikan sedikit mengenai informasi, mengenai wawasan, mengenai materi yang diangkat, dibahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai ragam problematika komunikasi di media sosial dan solusi alternatif pemecahannya. Nah, sudah barang tentu tadi sudah dijelaskan juga oleh pemateri sebelumnya, oleh rekan-rekan saya, rekan-rekan kita, yaitu bahwa media sosial ini adalah salah satu media yang paling berkembang dengan pesat. Sekitar 70% pengguna internet itu sekarang di dunia adalah pengguna aktif gitu ya. Apalagi dalam sekarang kondisi seperti ini, kondisi pandemi, rata-rata penggunaan media sosial itu sangat digunakan. Oleh karena itu cukup bagi saya, karena tadi sudah sangat jelas untuk dijelaskannya, ada 3 poin penting yang akan saya bahas, yaitu apa, poin yang pertama apa, poin yang kedua mengapa, poin yang ketiga adalah bagaimana. Nah, poin yang pertama apa? Jadi, apa problematika komunikasi di media sosial? Tadi sudah disebutkan, sudah banyak. Yang akan saya bahas, yang akan saya angkat itu cukup 3. Yaitu yang pertama, pergeseran budaya. Nah, kenapa disebut pergeseran budaya itu disebut problematika? Yang dikatakan tadi bahwa adanya peleburan ruang antara ruang pribadi dengan ruang umum atau ruang umum. Nah, jadi di sini itu yang asalnya dulu misalkan ya, sebagai contoh, yang asalnya dulu untuk memposting foto kita sangat sulit. Nah, di saat ini kan di zaman sekarang memposting foto, berkirim informasi, bertukar pikiran itu dengan sangat mudah dilakukan. Nah, apakah ini disebut negatif? Apakah ini dijadikan negatif? Tentu saja belum tentu. Karena ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Nah, kenapa di sini saya mengambil pergeseran budaya sebagai problematika? Ada sisi negatif yang memang sangat menjadi acuan kita. Seperti ketika ada berita mengenai sesuatu, biasanya kita itu menelannya dengan bulat-bulat. Ini kebiasaan yang memang sudah sangat terjadi di masyarakat, di kalangan kita. Yaitu kemudian poin yang keduanya itu adalah ketergantungan. Seperti yang dikatakan oleh pemateri sebelumnya, bahwa media sosial juga mempunyai dampak buruk dari penggunaannya, seperti ketergantungan. Ketika kita sudah tergantung menggunakan media sosial, dari waktu pun kita tidak terasa. Contohnya, bangun sholat subuh, kita rata-rata semua orang atau rata-rata tidak semuanya pasti langsung melihat handphone. Karena apa? Karena sudah ada ketergantungan di dalam dirinya, yaitu media sosial sebagai poin utama ketika bangun tidur. Nah, ketergantungan ini yang dijadikan problematika itu apabila sudah pada taraf melalaikan. Seperti sholat dinanti-nanti, ibadah dinanti-nanti, perintah orang tua misalkan disuruh. Nah,
beli ke warung untuk membeli ini, ya mah nanti. Nah, jadi adanya ketergantungan yang tidak baik. Kemudian problematika yang ketiga itu mengenai hoax, cybercrime, dan cyberhate. Nah, ini sudah dibahas tadi ya. Kemudian poin selanjutnya adalah mengapa. Mengapa problematika komunikasi di media sosial? Mengapa terjadi? Yang pertama adalah adanya kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi ini tidak bisa kita sanggah, tidak bisa kita tahan. Karena ketika kita menahan kemajuan teknologi ini, bukannya malah jadi baik bagi kita, malah jadi bumerang bagi kita. Jadi, mengapa problematika ini terjadi? Karena adanya kemajuan teknologi yang memang sangat tidak bisa kita tahan. Kemudian ada mengapa problematika komunikasi di media sosial, kemudian ada security. Nah, yang dimaksud security di sini adalah keamanan. Jadi, media sosial sekarang sudah barang tentu kita ketahui bahwa keamanannya pun tidak bisa kita jamin secara 100% aman. Seperti kan ada Twitter, ada Instagram yang memang keamanannya pun tidak bisa dianggap 100% itu aman. Kadang ada kala konten-konten yang memang menyeleneh, konten-konten yang tidak baik untuk dilihat, ditonton, dan didengarkan. Kemudian, alasan yang selanjutnya adalah adanya pemahaman dan pembinaan sejak dini yang kurang. Contohnya, sekarang ketika anak-anak misalkan sakit, atau ketika anak-anak menangis, ketika anak-anak rewel, rata-rata orang tuanya, tidak semuanya, tapi langsung memberikan handphone. Sebagai apa? Sebagai stimulus agar dia tidak menangis. Nah, kecenderungan ini menjadi ketergantungan tadi. Nah, ini menjadi problematika sebetulnya di media sosial. Kemudian selanjutnya, poin yang terakhir adalah bagaimana sih solusi alternatif pemecahannya. Cukup ada dua yang saya sampaikan, yang saya angkat di sini adalah solusi yang paling sederhana itu adalah diri kita sendiri. Ketika diri kita sendiri sudah bisa untuk cek. Ya, ketika diri kita sendiri siap. Ketika diri kita sendiri untuk menjaga diri kita sendiri saja bisa, maka kita bisa menjaga orang lain. Maksudnya di sini adalah rubah dulu diri kita sendiri. Seperti tadi kan ada yang dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, bahwa solusi itu harus ada proteksi informasi diri. Kemudian ada etika dalam berkomunikasi. Kemudian kita harus pintar dalam memilih dan memilah mengenai informasi yang ada. Nah, itu dilakukan dulu ke diri sendiri. Ketika diri sendiri saja kita sudah bisa mampu untuk menjaganya, melindunginya dari hal-hal yang tidak baik, maka kita bisa untuk mengingatkan kepada orang lain. Nah, itu langkah sederhana, solusi sederhana yang memang tidak bisa dianggap remeh juga karena sangat sulit jujur ketika diri kita sendiri saja tidak bisa, bagaimana kita mengingatkan orang lain gitu ya. Memang ketika ada yang menganggap bahwa jangan tunggu dulu sempurna diri sendiri untuk mengingatkan orang lain, benar. Sambil kita belajar untuk menjadi lebih baik juga kita juga sambil mengajak orang lain untuk lebih baik lagi. Nah, di sini saya mengangkat bahwa tadi hadis yang sudah disebutkan dari Rawahul Bukhari Muslim, man kana fal yu'min billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yakul khairan aw liyasmut, maka berkata yang baik atau diam. Jadi ketika kita sudah mengetahui hadis ini bahwa ketika perkataan yang tidak baik ini tidak perlu untuk diungkapkan dan disebarkan, maka cukup kita diam. Ketika ada informasi yang salah atau informasi yang kurang mengenakan, kita ingatkan dengan baik-baik, kita kasih klarifikasi, dan memang kalau tidak baik, cukup kita diam sebagai solusi bahwa ini untuk mencegah pengembangan dari masalahnya tersebut. Kemudian ada Quran surat An-Nisa ayat 3 ayat 9 bahwasanya falyataqullaha walyaku walu qaulan syadidan. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nah, di sini pun sudah jelas ya bahwa kita sebagai makhluk muslim, ketika kita sebagai manusia muslim, masyarakat muslim yang memang sudah patut mengetahui dalil-dalilnya,
bahwa ketika kita mengetahui perkataan yang benar, katakanlah. Ketika kita mengetahui perkataan yang salah, ingatkanlah. Ketika ada orang yang berkata salah, ketika kita berani, ingatkanlah. Ketika kita tidak berani, maka lakukanlah itu dengan doa. Seperti hadis kan dari Rasulullah SAW, ubahlah seseorang dari kemungkarannya tersebut dengan perbuatan, jika tidak mampu dengan lisan, jika tidak mampu dengan hati. Nah, jadi intinya pada tema kali ini adalah ketika problematika komunikasi di media sosial ini banyak, tentunya kita bisa menanganinya dari diri kita sendiri dulu sebagai proteksi diri supaya kita bisa mencegah dari proteksi luar, atau bisa juga membantu orang lain atau mengingatkan orang lain untuk selalu bijak dalam melakukan atau menggunakan media sosial. Mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, apabila ada kata yang tidak baik, yang benarnya dari Allah dan Rasul, yang salahnya dari saya sendiri selaku manusia biasa. Terima kasih. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atas penyampaiannya daripada penyaji hari ini. Ada hal yang menarik teman-teman tadi mengenai hadis Rasulullah ya, falyaqul khairan aw liyasmut. Itu kalau kita coba maknai dengan pengertian lain, lebih baik berkata baik atau diam itu bisa seperti begini. Lebih baik memposting yang baik, kalau enggak jangan memposting. Nah, itu menarik sebenarnya. Kalau Rasul hanya berkata lebih baik berkata baik, kalau enggak diam. Sekarang perkataan itu qaulun itu tidak cukup lisan saja, tapi sekarang bukan qaulun tapi fi'lun, lebih kepada pekerjaan yang memang itu berkaitan dengan tangan. Kita lebih banyak mengaksesnya menggunakan tangan daripada perkataan. Nah, agar lebih menarik, oke, saya persilakan kepada peserta semuanya mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan, bisa melalui on mic langsung atau menuliskan namanya di chat room, ya. Saya persilakan. Silakan teman-teman. Baik, silakan. Ada pertanyaan? Boleh? Lewat on mic atau kolom chat, sebutkan nama, NIM, dan prodi. Silakan. Dan pertanyaan ditujukan kepada siapa, boleh? Nama tuh. Sekali ngobrol jangan ngobel Fajar Rijal Firdaus bertanya ya? Silakan. Tidak. Oh iya, baik. Mohon di-mute dulu ya. Baik, yang lain silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak akan saya tunjuk ini dari perwakilan setiap kelas. Atau berpendapat boleh. Satrio. Baik, dari PJKRA. Saya persilakan. PJKRA ada? Silakan PJKRA. Atau teknik sipil A. Pendidikan teknik bangunan B. Biologi C. Ilmu komputer C. Bahasa dan Sastra Indonesia A, dan pendidikan bahasa Perancis B. Ayo silakan. Saya Kang dari PJKRA. Silakan kepada Saudara Miftah. Langsung saja on mic. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kan gini Kang, tadi ada pengaruh sosial media terhadap ya kehidupan masa kini gitu kan. Nah di sini yang akan timbul itu permasalahannya perubahan sosial dan budaya. Nah kan berbicara tentang sosial budaya itu terkadang kita beberapa
pemikiran itu agak luas ya, Kang. Nah, kalau misalnya di Islam tuh pemanfaatan agar tidak terjadi hal tersebut itu, kita selaku Muslim yang taat dan juga mengikuti zaman, bagaimana caranya, Kang, agar tidak terjadi permasalahan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan langsung dijawab ya. Oh, ditampung dulu. Tidak boleh bertanya. Ya, silakan. Maaf, kita persilakan kepada penyaji untuk menjawab dulu. Nanti saudari Gita Vini ya. Ya maaf, sinyalnya kurang bagus. Ya, soalnya jadi saya juga off kamera. Ya, boleh, boleh. Ya, silakan dijawab dulu kepada penyaji tentang bagaimana solusinya. Karena ini berkaitan dengan sosial budaya, begitu ya tadi Miftah ya, dari Akang Miftah tadi pertanyaannya. Silakan. Iya, Pak. Kepada penyaji langsung dijawab. Ya, silakan. Saudari Mala, Nurul, dan Saudara Irsan. Saya ulangi lagi pertanyaannya tentang bagaimana dampak. Ya, silakan Irsan. Langsung. Bagaimana, Pak? Bagaimana solusinya berkaitan dengan dampak dari penyebaran berita hoax ini yang akan berpengaruh terhadap sosial dan budaya? Itu silakan. Itu pertanyaannya. Kuliah. Silakan Irsan. Itu. Langsung dijawab. Solusinya kurang jelas, Pak. Tentang solusi dari dampak yang diakibatkan dari penyebaran hoax ini terhadap sosial budaya. Nah, gimana solusinya? Yang membahas mengenai solusi, sebetulnya ini juga perspektif dari setiap orang pasti mempunyai pandangannya, mempunyai anggapan-tanggapannya, bahwa yang tadi dikatakan bahwa hoax, cybercrime, cyber hate, cyberbullying itu kan sangat berbahaya juga, sangat berpengaruh juga bagi psikis mungkin seseorang, bagi keadaan hidupnya seseorang. Nah, solusinya kan tadi sudah dikatakan juga bahwa proteksi diri dari informasi-informasi yang kurang baik, yang tidak menjadikan diri ini lebih baik, yang menjadikan diri ini down, sehingga diri ini menjadi tidak fokus gitu ya. Jadi intinya solusinya bahwa proteksi diri, proteksi informasi pribadi dulu aja gitu, untuk dari penggunaan sosial media ini. Bahwa tadi kan sudah dikatakan pengaruh dari sosial budayanya bahwa akan terjadi mohon maaf apa ini? Halo? Cek. Halo, lanjut Al. Ada, halo? Ada. Terdengar. Masuk. Cek, halo? Ya, halo, masuk. Ada. Oke, siap. Terima kasih. Jadi mengenai solusi tadi, intinya satu bagi saya pribadi bahwa proteksi informasi pribadi. Jadi ketika informasi itu tidak baik untuk kita, kenapa harus kita baca, kenapa harus kita lihat gitu ya. Jadi berbijaklah bagi diri kita sendiri juga ketika informasi misalkan
kita memposting sesuatu, kemudian tanggapannya negatif. Ketika tanggapannya negatif dan membuat kita menjadi tidak baik dan membuat kita di lingkungan kita pun dulu gitu ya, dari gejala-gejala atau problematika tersebut bisa kita tangani secara diri sendiri dulu. Mungkin dicukupkan sekian, Pak. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Terima kasih. Baik, baik, terima kasih. Jawabannya. Ada tambahan dari penyaji yang lain? Silakan. Tambahkan. Boleh, silakan Mala. Ya, kalau dari segi kita sebagai umat Islam yang menggunakan media sosial itu sendiri, yang pasti sudah dijelaskan juga sebelumnya. Yang pertama itu ada batasan-batasan yang sebaiknya kita patuhi gitu. Seperti yang pertama, tidak meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh syariat hanya karena menggunakan media sosial. Contohnya yang tadi telah disebutkan, menunda sholat karena menggunakan media sosial, seperti itu. Lalu tidak terjerumus pada hal-hal yang diharamkan. Jadi sebisa mungkin mengenai budaya Islam dan norma-norma yang ada pada Islam itu tetap kita pegang teguh. Kita boleh menerima perubahan, namun tetap dasar-dasarnya kita pegang juga gitu. Lalu jangan sampai terlena dengan istilahnya gemerlap media sosial yang membuat kita bisa seakan-akan tahu semuanya gitu. Padahal yang telah disebutkan juga sebelumnya bahwa yang kelihatannya itu belum tentu yang sebenarnya. Jadi sebaiknya dicari dulu kebenaran dari apa yang kita lihat, apa yang kita terima. Lalu yang paling penting untuk Muslim dalam menggunakan media sosial ini pada dasarnya sama seperti yang manusia lainnya, baik itu Muslim atau tidak Muslim, harus laksanakan saat menggunakan media sosial, yaitu jangan sampai melakukan bullying, jangan sampai menyebarkan berita yang tidak benar, yang itu bisa jadi sebuah fitnah, jangan sampai menyebarkan materi yang melanggar norma dan hukum. Intinya, sebagai Muslim yang baik dalam menggunakan media sosial ini, kita boleh menggunakan media sosial asal tahu batasan gitu, mana saat kita bisa menggunakan, mana saat kita sebaiknya menghindari media sosial itu sendiri gitu. Jadi tahu yang mana yang benar, mana yang salah, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Saudari Mala. Baik teman-teman, kita kan sering dapatkan postingan di WhatsApp group, WhatsApp group maksudnya di sini. Nah, memang kalau yang disampaikan tadi oleh para penyaji itu berkaitan dengan kita nggak boleh sembarangan menyebarkan posting itu lagi di grup yang lain tanpa kita cross check dulu kebenarannya. Di sini pentingnya fatabayyanu dulu ya. Kadang-kadang kita kan dengan mudahnya membaca sekilas cuman garis besarnya saja, headline-nya saja yang dibaca, tiba-tiba langsung ada judgment, langsung ada klaim. Nah, ini mungkin yang harus kita hindari. Oke, tadi ada yang bertanya lagi, tapi saya bertanya untuk Gita Vini tadi ya. Ada Gita Vini? Gita Vini, ya. Silakan. Ya, atas kesempatannya juga boleh ini sinyalnya putus-putus tadi juga saat penjelasan masih putus-putus juga suaranya. Mohon maaf suaranya putus-putus ya. Kalau begitu bisa ditulis di kolom chat saja ya pertanyaannya ya. Gita. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Gita finish akan di kolom chat aja. Ini pertanyaan dari Anggita Wijayanti. Oke. Ya, para penyaji bisa baca, tapi akan saya bacakan. Jadi ini pertanyaan tentang adanya sosial media itu kan informasi akan tersebar semakin cepat dan mudah. Nah,
yang ramai itu adalah berita yang mengenai pemboikotan produk asing dari Perancis. Nah, ini berkaitan ini ya. Nah, sekarang kan menarik nih, banyak di media dan video tersebar, termasuk saya memiliki mahasiswi yang belajar di sana, sama dari bahasa Perancis UPI juga, di Lili kalau nggak salah. Alhamdulillah kondisi Muslim di sana aman, saya chat langsung. Namun kemudian memang ada beberapa hal yang perlu diluruskan terkait hal itu. Oke, ini pertanyaannya ya, silakan dijawab langsung tentang bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Nah, oke. Silakan, siapa dulu kepada para penyaji, saya persilakan. Bagaimana cara menyikapinya? Ya, Nurul tidak apa-apa. Oke, Mala atau Irsan tadi. Silakan. Izin menjawab. Ya, boleh. Silakan langsung, Mala. Sebelumnya mohon maaf apabila jawaban yang saya sampaikan kurang atau mungkin sedikit tidak menjawab mungkin ya. Menurut karena ini lebih ke pertanyaan yang jawabannya memang membutuhkan persepsi masing-masing, menimbulkan persepsi masing-masing. Kalau menurut saya sendiri, upaya umat Islam memboikot produk-produk Perancis itu merupakan salah satu upaya agar masyarakat Perancis yang dimana dipimpin oleh Emmanuel Macron, presidennya itu, tidak sejahtera, dalam artian kalau kita tetap menerima produk Perancis, berarti kita tetap mendukung kesejahteraan masyarakat Perancis di sana, terutama dalam hal ekonomi, karena kita secara tidak langsung turut membantu perekonomian orang-orang yang membuat produk ini di Perancis gitu. Jadi upaya boikot ini menurut saya bisa dilakukan agar kita tidak membantu menyejahterakan suatu kelompok yang kasarnya mungkin membenci kita gitu sih menurut saya. Jadi ini bisa dilakukan, tapi misal nih kita masih ada produk Perancis di rumah, diusahakan jangan langsung dibuang juga, karena seperti yang kita ketahui Allah itu tidak menyukai hal-hal yang mubazir gitu. Rasulullah pun tidak menyarankan kita menyia-nyiakan sesuatu gitu. Jadi kalau misalnya masih ada produk yang kebetulan nih ada di rumah dan perusahaannya dari Prancis, diusahakan tetap kita gunakan terlebih dahulu, hanya ke depannya produknya diusahakan diganti gitu. Jangan sampai dibuang juga karena itu termasuk mubazir gitu. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudari Mala. Kang Irsan ada tambahan nggak Kang dari PJKR? Atau dicukupkan? Oke, baik teman-teman. Ada salah satu public figure yang memang dia membuang semua produk Perancis termasuk belanjaan dari istrinya ya. Teman-teman sudah tahu itu. Nah, betul tadi kata Mala juga sempat disinggung. Kita punya produk Perancis di rumah apakah langsung dibuang atau bagaimana? Sebenarnya lebih kepada personalitinya yang kita harus islah atau lebih kepada semua yang berkaitan dengan produk Perancis. Kalau personalnya jelas Presiden Macron itu ya. Oke, baik. Teman-teman Akang Teteh, ada beberapa pertanyaan lagi, namun waktu juga tampaknya semakin mendekati kita di akhir dan sudah tidak sabar kita ingin mendengarkan penjelasan dari narasumber kita, Bapak Saiful Anwar SPDI MAG. Ini sudah menunjukkan 16.40 ya. Nah, baik. Teman-teman yang belum sempat pertanyaannya dijawab oleh penyaji bisa bertanya di lain waktu, mungkin bisa langsung ya, karena waktu juga yang membuat kita terbatas. Baik, untuk itu saya persilahkan kepada narasumber kita Bapak Saiful Anwar SPDI MAG untuk memberikan arahan, untuk memberikan solusi dan bimbingan, pencerahan kepada kami semua di sini. Fal yatafadhal mashkurah. Waktu dan tempat dipersilakan Pak, mangga.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya? Jernih, Pak. Sangat Oke. jernih. Terima kasih Pak Dr. Pandu yang sudah memimpin dari awal. Saya kira untuk materi kan tadi sudah disampaikan oleh 3 narasumber yang sudah menyampaikan dengan cukup komunikatif, gitu ya, dengan ujaran yang qaulan balighah, gitu ya, qaulan sadida, to the point, bisa mudah dipahami, bahasanya juga sehingga ketika giliran tadi apakah ada yang ingin bertanya, hampir tidak ada yang bertanya. Kenapa? Karena sudah jelas, gitu ya, apa persoalannya, apa yang harus dilakukan, gitu. Jadi posisi saya di sini hanya sekedar menguatkan saja. Tadi juga berkali-kali oleh Pak Pandu sudah disinggung sedikit terkait apa yang sudah disampaikan oleh pemateri. Yang pertama yang ingin saya tegaskan di sini adalah bahwa komunikasi itu adalah hal yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Jadi manusia itu tidak bisa menjadi manusia kalau dia tidak melakukan proses komunikasi. Makanya kalau bicara tentang media sosial sebagai sarana manusia untuk berkomunikasi zaman sekarang, ya itu tidak disalahkan, gitu. Tidak disalahkan, artinya sosial media itu sesuatu yang masalahnya itu bukan di sosial medianya, tapi masalahnya itu adalah di penggunaannya. Karena komunikasi sekali lagi adalah kebutuhan yang paling mendasar. Karena kalau saya boleh mengilustrasikan seperti ini, kalau misalkan tadi beberapa narasumber ya yang berbicara, Nurul, Mala, sama Irsan, memiliki hewan peliharaan, taruhlah kucing misalkan ya. Lalu kucing itu Irsan pelihara dari semenjak dia bayi sampai besar. Walaupun dia dipelihara oleh manusia, dia tidak akan pernah menjadi manusia dan dia akan tetap menjadi kucing. Walaupun diisolasi dari kehidupan perkucingan, gitu. Artinya kucing itu tidak pernah bertemu atau melihat kucing lain kecuali dirinya, dia tetap akan menjadi kucing dan tidak akan bertransformasi menjadi makhluk yang lain. Sementara manusia berbeda. Makanya ayat pertama itu adalah perintah untuk membaca, perintah untuk melakukan proses penalaran, perintah untuk melakukan proses pengamatan. Kenapa? Karena manusia itu dibesarkan oleh apa yang dia baca, yang bacaannya itu dia olah di pikiran, yang secara tidak langsung itu akan membentuk dirinya. Ya, makanya ayat pertama perintah tentang itu. Bahkan di surat Al-Hujurat ayat 6 yang tadi sudah disampaikan oleh pemateri, ada kewajiban bagi kita untuk memverifikasi setiap informasi yang sampai kepada kita. Kenapa? Karena informasi yang sampai kepada kita itu akan membentuk kita. Makanya kalau banyak para peneliti yang melakukan riset, penyebab seseorang memiliki perilaku radikal misalkan ya, intoleran, itu survei pertama atau pertanyaan pertama yang ditanyakan kepada yang bersangkutan adalah apa yang dia baca, sering menonton apa, sering berinteraksi dengan siapa. Karena itu yang membesarkan seseorang atau yang membentuk pola pikir seseorang. Jadi manusia, kesimpulannya itu, manusia itu dia tidak bisa menjadi manusia kecuali dia dibesarkan oleh manusia lewat bahasa, lewat berkomunikasi. Karena kalau dia pun dibesarkan oleh manusia tapi tidak pernah diajak berkomunikasi, dia tidak akan pernah menjadi manusia. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan bahwa komunikasi itu penting. Artinya bermedia sosial zaman sekarang itu merupakan satu keniscayaan. Bukan bicara lagi bukan untuk dijauhi gitu ya, tapi justru Anda harus memanfaatkan media sosial itu untuk kalau bahasa itunya eksistensi diri sebagai manusia. Jadi supaya kita tidak
tidak, apalagi di tengah pandemi ini, gitu, tidak merasa sendiri. Gitu. Justru dengan adanya media sosial kita bisa tetap terus melakukan proses interaksi dengan manusia yang lain. Jadi media sosial itu penting. Saya memandangnya seperti itu. Yang kedua yang jadi persoalan itu adalah cara memperlakukan media itu. Nah, itu yang jadi persoalan. Yang tadi sudah disampaikan, poin pertama yang harus kita lakukan itu kalau sampai informasi kepada kita itu tabayun dulu, recheck dulu. Saya pernah gabung ke satu grup di Facebook. Grupnya itu dalam tanda petik Islami lah. Saya sampai dikeluarkan dari grup itu. Satu saat ada anggota grup yang memposting satu informasi. Barangkali Anda juga pernah mendengar informasi ini. Kesesuaian Islam dengan penemuan sains ilmiah. Informasi itu bercerita tentang salah satu pemimpin Yahudi namanya itu Robert Gulham yang dia mu'alaf masuk Islam menurut informasi berita itu setelah melakukan riset terkait masa iddah, di mana di situ dijelaskan bahwa lelaki itu meninggalkan jejak printnya di dalam rahim wanita, gitu ya. Makanya ada masa iddah untuk untuk diketahui apakah rahimnya itu bersih atau tidak. Ya, singkat cerita karena penemuan itu dia masuk Islam, bahkan menceraikan istrinya karena istrinya diketahui di rahimnya ada sidik jari laki-laki, bukan sidik jari ya, jejak laki-laki lain. Gitu. Nah setelah saya telusuri itu berita ramai di tahun 2016. Berita itu ramai di tahun 2016. Ternyata itu berita hoax. Dan saya informasikan itu, saya informasikan linknya, tapi saya malah jadi dibully habis-habisan gitu. Disangka misalkan tidak percaya dengan kemujizatan Al-Qur'an dan seterusnya. Padahal kan persoalannya bukan terkait itu, tapi terkait isi beritanya walaupun terlihat seperti benar gitu ya. Pseudologis ya kalau dalam istilah apa ya. Terlihat seperti logis tapi sebetulnya tidak gitu. Nah, itu hal kedua yang perlu dilakukan oleh kita terkait media sosial. Jadi harus jangan walaupun tadi ada pemateri yang menyebutkan itu sudah ketergantungan ya memang karena kebutuhan gitu ya. Karena kebutuhan, jadi pas bangun tidur yang pertama kali dilihat itu adalah yang pertama kali dilihat itu adalah handphone gitu ya. Pas bangun yang dilihat itu handphone dan seterusnya. Jadi itu yang kedua. Lalu yang ketiga, media sosial juga perlu kita manfaatkan untuk mempromosikan hal-hal yang positif. Jadi kalau di luar sana bertebaran hal-hal yang sifatnya berita-berita atau informasi yang hoax, kita harus imbangi dengan berita-berita yang positif, berita-berita yang benar, berita-berita yang sudah kita verifikasi kebenarannya. Kita belajar cara memverifikasi berita itu sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama hadis. Kalau Anda membaca sejarah riwayat hidup para ulama hadis, Imam Bukhari, bagaimana dia melakukan proses verifikasi berita, informasi terkait Rasulullah sampai dia menyimpulkan bahwa hadis ini sahih. Itu kan panjang. Jadi riset tentang informasi itu merupakan budaya awal yang dilakukan oleh para ulama hadis gitu ya, di abad ketiga Hijrah gitu ya, di awal abad ketiga Hijrah. Dan karena jasa mereka, kita sekarang sudah mudah. Seperti tadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim yang memerintahkan kepada kita untuk mengatakan mengatakan yang benar atau diam gitu ya, dan seterusnya. Jadi penelusuran berita-berita hoax yang beredar di dunia maya kita imbangi dengan informasi-informasi yang positif. Jadi Anda harus jadi penggiat bermedia sosial yang positif gitu. Jadi alih-alih
melihat sisi negatifnya, tapi Anda harus bisa memanfaatkan sisi positifnya. Bahkan dengan adanya media sosial seperti YouTube gitu, yang tadi membuat stasiun televisi itu butuh biaya yang sangat besar, tapi dengan adanya YouTube untuk membuat stasiun televisi dalam tanda petik ya, mirip seperti itu, Anda tinggal buat channel saja di YouTube. Isinya tinggal Anda atur. Gitu ya, dan seterusnya. Oke, saya kira itu saja Pak Pandu ya, tambahan dari saya. Intinya Anda harus menjadi penggiat media sosial yang menyebarkan informasi-informasi positif. Karena berita hoax itu tidak bisa dihilangkan hanya dengan mengatakan itu hoax, itu tidak boleh. Tapi bisa dihilangkan ketika kita sering menginformasikan berita-berita yang berbalik dengan itu. Jadi kata Bunda Teresa, jadi kalau Anda ingin menghilangkan sesuatu yang negatif, janganlah menyebut itu berkali-kali. Makanya ketika dia ditanya untuk dipinta untuk menghadiri kampanye anti narkoba, dia menolak dan dia akan hadir kalau temanya dirubah, bukan kampanye anti narkoba, tapi kampanye gaya hidup sehat. Jadi kalau ingin menghilangkan narkoba, janganlah sering disebut-sebut kata itu. Nah sama dengan, tapi seringlah menyebut hal yang berlawanan dengan itu. Sama dengan informasi yang hoax juga, ketimbang kita menghujat itu, cukup diamkan saja, jangan ditanggapi. Justru kalau ditanggapi itu akan semakin viral berita itu, tapi Anda imbangi dengan informasi lain yang lebih positif. Saya kira itu saja Pak Pandu dan rekan-rekan yang lain. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pematerian yang disampaikan oleh Bapak Saiful Anwar SPD MAG. Teman-teman, sekedar informasi, beliau ini kita doakan bersama untuk segera menyelesaikan program doktoralnya ya, sehingga beliau bisa semakin bermanfaat dan eksis. Karena di antara sekian dosen PAI di UPI, ini sepengetahuan saya hanya beliau yang concern terhadap teknologi dan digitalisasi PAI dan SPAI ya. Makanya tema ini sangat pas ketika beliau yang menyampaikan. Baik teman-teman, rekan-rekan Akang Teteh semua, sedikit saya ingin menyimpulkan. Kembali di awal saya memberikan mukadimah tentang maslahat dan mudarat terhadap penggunaan media sosial ini. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Pak Saiful Anwar tadi, bagaimana kita berperan dalam mencari kemaslahatannya dan meminimalisir sedikit mungkin dari perspektif mudaratnya, karena itu yang akan memberikan dampak negatif. Ketika kita menyebarkan suatu berita kebohongan, maka itu akan menjadi jariah tusuk, akan terus mengalir kepada kita keburukan itu walaupun kita nanti sudah meninggal. Wallahu a'lam, nauzubillah min dzalik ya. Baik teman-teman semua, rangkaian acara FGD Tutorial SPAI dengan tema ragam problematika komunikasi di media sosial dan solusi alternatif pemecahannya telah selesai kita laksanakan. Semoga ini menjadi manfaat, menjadi amal soleh, amal jariah untuk kita semua, dan kita semakin eksis di media sosial dalam memberikan kemaslahatan untuk sesama. Minimal ini bagian ikhtiar kita untuk menjadi manusia yang paling bermanfaat. Saya Pandu Hyang Sewu sebagai tuan rumah di room 6 ini mengucapkan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absensinya teman-teman ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jaga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari minum eta. Waalaikumsalam.